Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Macan, Malva Cantik, presenter Mugaro. Nah, aku cuma mau bilang guys, kalau sekolah di Mugaro itu mantep banget. Kenapa kok mantep? Ya jelas dong, lihat aja kegiatannya di Mugaro TV. Emang ada apa sih di Mugaro TV? Nih, dengerin. Ada podcast menyambut pagi, ada apel pagi setiap hari, ada reportase, vlog, dan lain-lain. Dengan adanya 20 eskul, berarti Mugaro bisa mewadahi bakat-bakat kamu. Dengan kata lain, apa yang kamu cari pasti ada di Mugaro. Kalau di sekolah lain sih, aku nggak jamin ya. Mungkin kamu bisa jadi pengangguran karena gak ada kegiatan belas. Memang sih, kalau beriklan, semua ngaku yang terbaik. Misal, sekolah A ngaku yang terbaik, tapi loh gak ada sosmednya. Kalaupun ada sosmednya, tapi loh gak pernah update. Tapi kok berani yang aku jadi yang terbaik? Oh, aku tahu. Mungkin yang terbaik nomor 1 dari bawah. Wes, ojo dipikir rek. Emang sing paling bener iku masuk Mugaro. Sekolah mantap, SDM hebat. Aku Macan, Malva Cantik, presenter Mugaro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldan dari kelas 8B, ingin menjelaskan tentang sifat-sifat badaniyah, al-alim dan al-khabir. Yang pertama, wadaniyah. Wadaniyah merupakan sifat salbiyah yang artinya menolak atau mencabut keberadaan Allah lebih dari satu. Dalam arti bahwasannya Allah itu Maha Esa dan tiada Tuhan selain Allah, dan mengakui keesaan Allah sudah diajarkan kepada para nabi mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Maka mustahil Allah itu banyak atau ta'adud seperti 2, 3, 4 dan seterusnya. Allah itu Maha berkuasa. Jika ada Allah lebih dari satu dan bekerja sama, maka mereka dianggap lemah dan tidak berkuasa. Yang kedua ada al-alim, yang artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Penglihatan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan makhluknya diketahui oleh Allah, dan peristiwa yang akan terjadi Allah pun sudah mengetahuinya. Yang kedua yang ketiga ada sifat al-khabir. Al-khabir yang artinya Maha waspada. Adapun perkara yang tersembunyi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bermiliaran makhluknya dengan berbagai ragam. Semua sudah diketahui oleh Allah dengan secara detail, kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Sudah, Pak? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Zulfikar Basalama dari kelas 8B. Allah memiliki sifat dan nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna. Sifat dan Asmaul Husna ini mencerminkan sifat-sifatnya pada adalah zat yang maha sempurna. Di antara sifat dan Asmaul Husna adalah wahdaniyat, al-alim dan al-khabir. Wahdaniyat merupakan sifat Allah yang wajib kita imani. Sementara al-alim dan al-khabir merupakan Asmaul Husna yang wajib kita ketahui dan dijadikan sebagai cerminan dalam membuat kepribadian kita dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, mengetahui sifat dan Asmaul Husna ini, orang yang beriman tentu akan merasa dekat dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mikail dari kelas 8B. Beriman kepada sifat-sifat Allah yang Maha Esa, wahdaniyat, dengan bersungguh-sungguh itu akan berdampak kepada kita sendiri. Contohnya, menjaga sholat
5 waktu. Kalau kita nggak beriman kepada sifat-sifat Allah, pasti sholat kita itu bolong-bolong. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa dan kita nggak beriman kepada sifat-sifat itu. Yang kedua, menjaga hawa nafsu. Jadi kalau misalnya kita nggak beriman kepada Allah, nggak sholat 5 waktu setiap hari, kita pasti akan diganggu oleh setan yang akan merebut kenikmatan kita dalam beribadah. Contoh misal kita sholat, itu pasti kita malas bawaannya. Ketika azan gitu, terus kita maksain buat sholat, waktu wudhu pasti perasaannya nggak enak. Nah itu nggak boleh. Itu berarti udah terasuk setan itu udah bisik-bisikin di telinga gitu. Terus yang ketiga, berkata kasar. Jadi kalau misalnya berkata kasar itu kan banyak anak-anak yang gak sengaja. Kalau misalnya kita berkata kasar gitu kan, terus ditanya, kamu kenapa berkata kasar? Keceplosan. Jadi kadang kita kalau berkata kasar tuh nggak sadar kalau kita berkata kasar. Saya juga begitu. Saya kadang agak menyesal kalau misalnya berkata kasar tuh nggak sadar. Saya keceplosan aja sendiri. Karena itu udah termasuk tanda-tanda setan sebenarnya. Iya, kalau kita nggak beriman kepada sifat-sifat Allah, ya seperti itu jadinya. Jadi kita akan terjerumus kepada kesalahan, bukan kebenaran. Jadi yang paling penting adalah sholat. Yang ketiga adalah menjaga hawa nafsu. Kedua menjaga hawa nafsu. Yang ketiga berkata kasar. jadi ya dicobalah dari sekarang, dicoba untuk jangan berhenti berkata kasar. Ya dicoba aja dari nol, nggak apa-apa. Saya juga lagi mencoba ini untuk stop berkata kasar gitu. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abid, saya dari kelas 8B. Saya akan menjelaskan bahaya minum minuman keras. Minuman keras atau khamar adalah materi yang mengandung zat alkohol yang membuat penggunanya menjadi mabuk. Contoh seperti arak, tuak, sake, dan lain-lain. Bahaya minuman keras sangat besar, dapat mengancam eksistensi manusia selaku makhluk rasional. Contoh seperti penyakit paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Tetara Fadil, ingin menceritakan tentang minuman keras, judi dan pendekaran. Umat Islam dilarang keras, seperti minum keras khamar. Dan Islam juga melarang bertengkar, soalnya khamar dilarang, minuman keras, judi atau bertengkar. Soalnya soalnya itu adalah keburukan yang tidak akan diterima ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 8B menjelaskan tentang judi atau minuman keras dan minuman keras. Siapa sih ini? Judi adalah permainan yang mengenakan tentang uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih? Jangan ambil pusing. Allah melarang apa? Berjudi dan berminum minuman keras dan berkelahi. Judi juga menggunakan uang atau apa jenisnya atau apa sih dijelaskan atau menggunakan uang nggak sih apa sih mesti loh menggunakan uang. Judi juga sering dilakukan oleh orang untuk kebutuhan alasan kebutuhan ada apa sih anjing sumpah lupa lihat apa sih sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ayo, waktunya belajar sudah 1 minggu. Sekarang bukan waktunya belajar, waktunya ke depan menyampaikan sudah. Kalau belum siap, bilang aja belum siap ke kamera sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raya Nurul Fatah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menghormat dan patuh kepada orang tua. Jadi orang tua adalah orang yang menjaga dan merawat kita dari kecil hingga besar, yang mengandung kita dan juga menyusui kita selama saat kita masih bayi. Dan apa ya? Jadi kayak misalnya kita ini adalah keturunan dari orang tua kita. Jadi darah kita juga merupakan dari orang tua kita, dan apa yang kita rasakan orang tua juga bisa merasakan. Orang tua kita juga bisa merasakan, dan sebaliknya juga jika kita juga bisa merasakan apa yang orang tua kita rasakan. Hal ini juga dapat dipahami dari firman Allah, yaitu Quran surat At-Tariq ayat 5-7. Sudah Pak. Sudah, mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Cesar Berlivanto dan saya akan menjelaskan pengertian guru. Jadi guru bukanlah orang tua kandung kita, bukanlah saudara maupun pengganti orang tua kita. Untuk guru di mata guru, para siswa adalah penyelamatnya yang tulus, ikhlas dan membentuk diri karakternya sebagai orang yang pandai dan berguna. Guru bertanggung jawab untuk mendidik kita untuk pandai membaca tulis dan lain-lainnya. Tanggung jawab guru adalah untuk melatih karakter siswa-siswanya dan melatih jiwanya dan melatih kebaikan dan kebahagiaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak. Suaramu sing banter rek. Gede suarane kaya gremeng kaya setan ngono. Lah ngundang setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzo Alfarski Blograna dari kelas 8B. Saya akan membahas materi dari hormat dan patuh kepada guru. Peranan guru dalam membentuk masa depan anak didik sangatlah besar dan tidak dapat diabaikan. Dengan demikian sangat tidak wajar jika anak didik tidak mentaati dan menghormati gurunya sebagaimana dia mentaati dan menghormati orang tuanya. Adapun tata cara untuk mentaati dan menghormati guru. Yang pertama, mendengarkan perkataannya. Yang kedua, tunduk dalam nasihatnya dan mengamalkannya. Yang ketiga, mempertanyakan soal yang tidak dimengerti dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut. Oh, kamu dulu. Oh iya. Siapa awak? Ya maaf. Kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih, sedangkan sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dianjurkan secara berjamaah. Contohnya sholat id. Sholat id ialah sholat sunnah yang dilakukan pada
dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Adha. Salat Idul Fitri dilakukan pada 1 Syawal, sedangkan Idul Adha dilakukan pada 10 Dzulhijjah dan dilakukan sebanyak 2 rakaat. Hukum salat Id ialah sunnah muakkad. Yang kedua, salat gerhana. Salat khusuf atau kusuf ialah salat yang dilakukan karena terjadinya peristiwa alam, yaitu gerhana matahari dan bulan. Salat khusuf ialah salat yang terjadi karena peristiwa cahaya bulan menghilang, sedangkan salat kusuf ialah salat yang dilakukan karena sinar matahari menghilang. Yang ketiga, salat istisqa. Salat istisqa ialah salat yang dianjurkan jika umat Islam terkena bencana kelangkaan air. Istisqa dapat dilakukan setiap waktu, tetapi yang paling utama ialah waktu duha sampai waktu duhur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Cafia Dasya. Berdirinya saya di sini adalah untuk menjelaskan apa itu sholat sunnah. Lebih tepatnya yaitu apa itu sholat sunnah yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu sholat sunnah. Jadi sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan ketika kita mohon maaf. Sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan ketika ingin menyempurnakan sholat fardu. Biasanya sholat sunnah ini hukumnya yaitu sebenarnya tidak dikerjakan tidak apa-apa, namun lebih utamanya dikerjakan. Pertama yaitu adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang dilakukan yang mengikuti sholat fardu seperti sholat qobliyah zuhur, sholat qobliyah asar, sholat ba'diyah zuhur, dan sholat ba'diyah asar. Kemudian ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan ketika setelah sholat isya, yang lebih diutamakan yaitu ketika menjelang sepertiga malam. Kemudian ada sholat tahiyatul masjid yang dilakukan ketika setelah memasuki masjid. Dan kemudian yang terakhir adalah sholat duha, sholat yang dilakukan ketika sudah memasuki waktu duha. Untuk hikmah sholat munfarid yaitu seperti yang saya jelaskan tadi adalah untuk menyempurnakan sholat-sholat dari sholat fardu ketika sedang ada bolong atau sholatnya tidak sah. Berikut adalah penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena kesalahan datang dari saya dan kebaikan datang dari Allah. Mohon untuk diambil dari kebaikannya saja. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sholat jenazah. Yang pertama, ketentuan sholat jenazah. Sholat jenazah dilakukan ketika ada seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal. Sholat jenazah umumnya dilakukan sebanyak 1 rakaat dengan 4 takbir tanpa rukuk dan sujud. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, yang artinya jika sebagian kaum telah mengerjakan sholat jenazah itu, maka sebagian telah gugur kewajibannya. Namun jika dari kaum itu tidak mengerjakan sama sekali, maka seluruh kaum akan berdosa. Sholat jenazah dilakukan ketika jenazah sudah selesai dimandikan. Sholat jenazah ditempatkan di depan orang yang sedang sholat, kecuali sholat gaib. Tata cara sholat jenazah yaitu yang pertama, sholat jenazah boleh dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri, namun lebih baik atau lebih diutamakan untuk berjamaah.
tata cara sholat jenazah yang pertama yaitu apabila jenazah laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepala jenazah. Apabila jenazah perempuan, posisi imam sejajar dengan perut jenazah. Sholat jenazah dilakukan sebanyak 4 kali takbir. Takbir yang pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca sholawat Nabi, takbir yang ketiga membaca doa jenazah, takbir yang keempat membaca doa jenazah yang diakhiri dengan salam. Makmum yang berada di belakang imam sebaiknya berdiri tiga shaf atau 3 baris sesuai sabda Nabi yang berbunyi man shalla alaihi faqad sufufin man shalla alaihi sufufin faqad aujaba rawahu Tirmidzi, yang artinya apabila seseorang akan mensolatkan jenazah sebaiknya berdiri 3 shaf, maka orang itu akan diampuni. Rawahu Tirmidzi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva dan Bumi Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sujud tilawah. Nah, tilawah menurut bahasa adalah bacaan. Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan ketika seseorang mendengar atau membaca ayat sajdah. Sujud tilawah dapat dikerjakan di dalam maupun di luar sholat. Sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Disunahkannya sujud tilawah terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan Abu Hurairah. Adapun tata cara sujud tilawah antara lain: yang pertama, ketika mendengar atau membaca ayat sajdah di luar sholat, maka kita langsung takbir selayaknya takbiratul ihram dan melakukan sujud sekali. Yang kedua adalah ketika melakukan sujud tilawah di luar sholat, maka harus dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Yang ketiga adalah ketika melakukan sujud tilawah di dalam sholat, maka kita harus mengikuti imam. Ketika imam sujud, maka makmum juga ikut sujud. Ketika imam tidak sujud, maka makmum tidak sujud. Adapun ayat-ayat sajdah antara lain: yang pertama Al-A'raf ayat 206, yang kedua surat Maryam ayat 58, dan surat Al-Hajj ayat 18. Dan hikmah sujud tilawah antara lain dapat menjauhi dari godaan syaitan dan mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi secara bahasa memiliki makna nisyan dan ghaflah. Sujud nisyan dan ghaflah memiliki makna yang memiliki makna yang artinya lupa terhadap sesuatu atau lalainya hati terhadap suatu perkara. Adapun ketentuan dan tata cara sujud sahwi antara lain: 1. Sujud sahwi merupakan 2 gerakan sujud yang dilaksanakan sebelum atau sesudah salam. Jika ragu-ragu terhadap jumlah rakaat, maka laksanakan sujud sahwi sebelum salam. 3. Sujud sahwi
Jika lupa mengerjakan rakaat sholat, maka laksanakan sujud sawi 2 rakaat sesudah salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya ingin menjelaskan tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang itu ketika hamba memperoleh kegembiraan di dalam hatinya atau mensyukuri nikmat atas diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur juga dapat menghindarkan dari musibah ataupun bahaya. Sujud syukur juga termasuk syukur juga menguji seorang hamba yang patuh dan taat ketika seorang mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Galwe mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini. Apa itu as-sabiqul awalun? As-sabiqul awalun artinya orang yang pertama memeluk Islam. Mereka adalah sahabat dan keluarga Rasulullah yang percaya penuh akan misi kenabian, di mana saat dakwah Nabi masih berupa dakwah rahasia, dan pada kebanyakan orang lain tidak percaya akan misi kenabian Muhammad, bahkan mengejek, mencaci, dan berupaya membunuhnya. Mereka percaya tanpa tanya dan dengan atau hanya dengan penjelasan pokok. Para sahabat as-sabiqul awalun terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Menurut Ibnu Hisyam dalam Sarah Nabawiyah, mereka terdapat 40 orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga. Dan dari 40 sahabat tersebut terdapat 10 sahabat yang masyhur. Mereka dari kalangan perempuan, anak-anak, kalangan pria dewasa, dan kalangan kaum sahaya. Mereka adalah para sahabat Rasulullah yang dengan jiwa raga dan hartanya membantu perjuangan dan dakwah Rasulullah atas kemauan untuk membenarkan menerima kebenaran dari Rasulullah serta
serta perjuangan merelakan kebenaran merelakan agama Allah dan dapat dijadikan teladan, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka masuk surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitara Sahda Farzana dari kelas 8B. As-sabiqun al-awwalun adalah orang pertama yang memeluk Islam. Mereka adalah sahabat dan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang percaya penuh akan misi kenabian, bahkan mereka ikhlas membantu perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah awal risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari turunnya wahyu pertama pada malam bulan Ramadan tahun ke-10 abad ke-7 Masehi. Pada malam itu terjalin kembali hubungan antara langit dan bumi setelah terputus selama 6 abad. Wahyu pertama yang diperoleh Nabi Muhammad yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ke-10 sahabat as-sabiqun al-awwalun yang masyhur antara lain Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, Zubair, Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan yang terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen, absen 8 dari kelas 8B. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu pengertian sahabat as-sabiqun al-awwalun. Jadi dari ke-10 sahabat as-sabiqun al-awwalun dapat salah satu sahabat as-sabiqun al-awwalun yang bernama Zaid bin Haritsah. Jadi Zaid ini adalah salah satu orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Seorang yang bukan berasal dari golongan bangsawan dan berparas buruk. Tetapi meski demikian Zaid ini adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi dan ikut berjuang dalam menyebarkan ajaran Allah pada masa awal berkembangnya Islam.
Bahkan Zaid ini sering dikenal sebagai panglima yang sangat tangguh, yang selalu memimpin berbagai peperangan dan senantiasa pulang dengan membawa panji-panji kemenangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun wa fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elna Ranahran Maulana akan membahas tentang perkembangan al-alum dan al-islamiyah yang berkembang pada masa Bani Umayyah yang dibagi menjadi 6, yaitu al-qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu nahwa, dan yang terakhir ilmu geografi dan ilmu sejarah. Ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas tentang seni Al-Qur'an yang dibimbing oleh Khalifah Ar-Rasyidin. Yang kedua, ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang membahas tentang ayat-ayat Al-Qur'an seperti arti, makna, dan mengapa diturunkannya. Yang ketiga yaitu ilmu hadis. Ilmu hadis sebagai umat Islam juga membutuhkan ucapan-ucapan dan perbuatan Nabi. Ulama-ulama juga mencari hadis-hadis dan mencari keaslian hadis tersebut. Yang keempat yaitu ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu keislaman tentang hukum. Yang kelima, ilmu nahwa. Ilmu nahwa adalah ilmu yang membahas tentang bahasa Arab, cara melafalkan bahasa Arab, ilmu yang sangat dibutuhkan untuk orang non-Arab. Yang terakhir yaitu ilmu geografi dan ilmu sejarah. Ilmu geografi dan sejarah membahas tentang negara-negara Islam. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faik Noval Aroid dari kelas 8P. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan bahasa Arab. Para penguasa Bani Umayyah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara dan pemerintah. Ini yang membuat pembukuan dan surat menyurat harus menggunakan bahasa Arab. Sebelumnya mereka menggunakan bahasa Romawi dan Persia karena dulu bagian Suriah dan sekitarnya merupakan bekas jajahan dari Romawi dan Persia. Perihal pentingnya bahasa Arab, Profesor Dr. Alwi Shihab menjelaskan bahwa bahasa Arab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan oleh para muslim. Bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa Al-Qur'an yang perlu kita pelajari dan kuasai sebagai seorang muslim. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang belum? Faik, kelompok ini Faik siapa? Raka gak masuk. Terus? Ya sampai di sini dulu ya. Ada yang sudah siap? Ada yang mau maju lagi? Ngapain, Pak? Lu malah ngapain piye tau? Presentasi ngapain? Ini piye? Iya, besok Senin lagi aja ya. Oh, tinggal satu. Iya. Bikin tiap Senin presentasi lagi loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joza Salma Zakaria Bangsin dari kelompok rendah hati, hemat dan juga hidup sederhana. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hemat. Hemat adalah perbuatan tidak boros atau hidup secara sederhana. Maksud dari hemat adalah menggunakan suatu hal dengan cara cermat dan juga berhati-hati. Boros merupakan salah satu sifat tercela, saudara setan. Untuk menghindari hidup boros, kita harus hidup hemat dengan cara membelanjakan harta kita untuk hal yang positif dan juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup hemat, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hidup hemat adalah surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, belum. Hari ini kita tinggal satu, apalmu hilang kok dodol. Cah, apa metu lo? Dikecak nambah cah via kontok. Kakak. Cah, aku ya saya tadi. Gak ada yang dengerin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakina. Di sini saya akan memperjelas apa bedanya sikap rendah hati dan rendah diri. Rendah hati itu adalah sikap yang tidak menilai dirinya sendiri itu lebih baik dari orang lain. Sedangkan rendah diri adalah sikap yang tidak menilai dirinya itu lebih kurang dari orang yang lain, dari yang lain. Terus di sini aku punya 4 contoh dari sikap rendah hati. Yang pertama, tidak menjatuhkan diri sendiri. Terus habis itu saling tolong menolong tanpa melihat derajat orang yang ditolong. Tidak meremehkan saat kita bergaul dengan orang lain. Mungkin 3 aja dulu yang bisa aku sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Vera Sakina atau bisa dipanggil Mila. Saya dari kelompok hemat, rendah hati, dan hidup sederhana. Dan saya akan menjelaskan tentang hidup sederhana. Hidup sederhana adalah gaya hidup yang mempersesuaikan dengan kondisi sesungguhnya dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan utama. Dalam Al-Quran pada surah Al-Furqan pada surat ke-25 ayat ke-63, Allah sudah menjelaskan tentang sifat yang dimiliki seorang muslim adalah ketika mereka berjalan dan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan mereka. Mereka terhindar dari sifat kesombongan. Rasulullah sudah menegaskan pada hadisnya, orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat kelak adalah ketika orang itu menghasilkan hartanya dari sumber yang tidak halal. Lalu dari harta itu ia harus dimasukkan ke dalam neraka. Pada hadis Bukhari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.